Halo Sobat Mobil, perkenalkan saya adalah Frank. Ini adalah tayangan perdana kami dan kami mencoba untuk menjadi sebagai sarana sumber informasi bagi kalian yang membutuhkan referensi untuk kendaraan yang akan Anda jadikan partner sehari-hari di jalan. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi kepada Anda mengenai mobil MG HS ini. Diskonnya wow. Seperti apa keseruannya di mobil ini? Kita simak video berikutnya. Untuk tampilan eksteriornya, di depan ini mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu yang full LED. Cantik sekali, bahkan sennya pun dia menjulur ke bawah. Ini juga LED, dan dia bukan sembarang LED. Mobil ini sudah pakai smart system lighting. Jadi mobilnya bisa menyalakan dim sendiri ketika keadaan begitu gelap. Bahkan dia akan meredup ketika berpapasan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, untuk di grillnya sendiri dia sudah memakai motif digital flame grill. Jadi dia seperti api-api digital, bentuknya meliuk-liuk seperti ini, memberikan kesan yang modern sehingga Anda dapat kesan mewah, sporty, juga elegan. Untuk bagian samping sendiri dia sudah mengusung tema wide body shoulder. Jadi mobil ini terlihat lebar dan gagah. Itu bisa memberikan Anda kesan berwibawa yang lebih juga elegan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan spion yang retractable. Lalu dia ada lampu sen yang menggaris di sebelah tengah mobil ini dan dia bentuknya two-tone, jadi warna bodi dan hitam. Lalu untuk sektor ban dia sudah dilengkapi dengan ring 18 Goodyear Thailand. Dengan profil ban itu dia di 235/50 ring 18. Nah, di bagian belakang seperti yang tadi saya sudah announce, lampunya sudah full LED. Dia juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp. Lalu di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan antena shark fin. Lalu bagaimana sih rasanya mobil ini kalau kita kendarai? Kita langsung aja cobain test drive-nya yuk. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan unit test drive dari MG Sun Motor. Dealer ini berlokasi di Kebun Jeruk, Jalan Panjang nomor 1, tepatnya di pertigaan relasi samping rumah makan ayam bakar Pak Gembus. Buat kalian yang mungkin ingin melihat-lihat seperti apa MG di dealer ini, bisa datang ke sini dan silakan cek unitnya. Kebetulan saya juga terafiliasi dengan MG Sun Motor. Jadi sekarang udah ada mobilnya, kita cobain aja langsung yuk. Oke, sebelum kita test drive, kita lihat dulu ya di mobil ini ada fitur apa aja sih. Nah, untuk instrumen cluster sendiri dia sekarang sudah ada upgrade dari yang tipe lama. Sekarang semuanya sudah full digital. Jadi kalau yang versi sebelumnya itu masih ada jarum-jarum, untuk sekarang jarum-jarumnya digital. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Ini adalah tuasnya, kita bisa setting di sini dan sudah ada traffic jam assist. Lalu untuk sektor AC, mobil ini sudah dilengkapi dengan auto climate control. Jadi kita bisa setting suhu yang kita inginkan. Selain itu dia sudah dilengkapi dengan air purifier. Untuk safety, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kita bisa ubah tampilannya ke 3D jika diperlukan. Ini untuk angle-angle-nya. Jadi kita bisa atur di sisi yang sebelah kiri ini. Selain itu mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger juga, depan dan belakang. Lalu di sini ada tombol untuk naik turunkan volume. Termasuk juga di sini ada ambient light yang sudah 64 warna, bisa kita atur dari sini. Ini bisa kita ganti-ganti warnanya. Dan ini adalah mode auto kalau kita sesuaikan dengan mode berkendara. Nah, di sini ada untuk greetings bisa kita setting juga. Jadi mobil ini akan
memberikan lampu greeting seandainya kita masuk ke dalam mobil saat menyalakan kendaraan. Di sini ada mode untuk breathe effect dan normal, dia nyalanya stabil saja atau dia berdenyut seperti jantung. Untuk colornya bisa kita atur di sini. Di sini ada pengaturan lagi untuk lampu-lampunya. Di sini ada welcome light. Kita bisa atur welcome light-nya itu akan menyala atau tidak saat kita membuka kunci dengan remote. Lalu di sini ada follow me home. Ini bisa kita atur lamanya juga. Lalu di sini ada find my car. Di sini ada juga intelligent headlamp control. Untuk mekanisme penguncian di sini juga ada speed sensing door lock. Jadi kalau kita lewat dari 20 km per jam, mobil ini akan mengunci dengan sendirinya. Lalu di sini ada auto horn lock. Jadi misalkan kita matikan kendaraan, apakah dia mau langsung terbuka atau tidak bisa kita setting di sini. Lalu ada pengaturan untuk membuka kunci dari remote, bisa all door atau driver side saja. Dan kalau kita pencet dari tombol yang ada di pintu, itu mau di all doors atau driver side door saja. Lalu di sini ada pengaturan untuk side mirror, di sini bisa auto folding. Lalu ada tire pressure monitoring system. Jadi kita bisa monitor tekanan angin di masing-masing ban, juga suhu dari masing-masing ban. Untuk tailgate dia sudah electronic tailgate dan ini bisa kita atur bukaannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu di sini ada driving mode. Dia punya 5 driving mode: Eco, Normal, Sport, Custom, dan ada tombol Super Sport yang ada di setir ini. Selain itu ada driving assistance, ini kita bisa atur juga di sini. Ini ada forward collision warning, ini bisa kita atur sensitivity-nya. Lalu untuk rear drive assist juga kita bisa atur-atur. Di sini on atau off bisa kita nyalakan. Lalu kalau fitur-fitur yang lainnya di rear drive assist itu termasuk di dalamnya ada door opening warning, lane change assist, blind spot detection, rear cross traffic alert. Nah, ini ada lane assist system. Kita bisa nyalakan kalau kita mau pakai dia di tol, terutama kalau perjalanan jauh. Ini ada lane departure warning saja. Ini ada sensitivity-nya dan dia bisa berupa vibration dan bunyi. Lalu di sini ada lane departure program. Jadi mobil ini nanti bisa menyetir sendiri dengan LDP. Lalu ada LKA juga, ini adalah lane keeping assist. Bisa kita aktifkan dengan LDP, ini mengaktifkan semuanya. Tapi dengan LKA ini hanya lane keeping assist saja. Nah, mobil ini sudah dilengkapi juga dengan traffic jam assist. Jadi untuk cruise controlnya bisa dipakai sampai 0 km per jam. Macet-macetan pun dia tetap bisa berfungsi. Lalu di sini ada stability control system. Jadi kalau kita mau coba main di track, ini bisa kita matikan saja dan kita akan mendapatkan respons mesin, juga ability untuk menikung lebih baik lagi. Tapi tidak disarankan untuk digunakan di jalan raya sehari-hari. Untuk entertainment, mobil ini sudah dilengkapi dengan radio, Bluetooth phone, Apple CarPlay dan Android Auto. Dan juga kita bisa dapat Jux dan itu free selama 1 tahun. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur MGI Smart. Ini adalah aplikasi di mana kita bisa mengontrol keadaan mobil, baik itu dari bannya, baik itu dari status kuncinya, apakah sudah terkunci atau belum. Lalu fuel tanknya juga kita bisa monitor dari sini. Selain itu mobil ini juga bisa kita pakai sebagai remote. Jadi kita bisa buka tutup kunci lewat aplikasi iSmart ini. Nah, untuk steering switch di sini ini untuk mengatur semua yang kita butuhkan di dalam instrumen cluster ini. Jadi kita bisa geser ke kanan ke kiri untuk melihat semua informasi yang kita butuhkan pada mobil ini. Baik itu tire pressure monitoring system, lalu ada meter buat aki voltage-nya, lalu ada trip distance yang bisa kita setting,
trip A, trip B, dan lain-lain. Average speed, lalu ada fuel consumption bisa kita cari di sini. Selain itu kalau untuk warning seandainya mobil ini mengalami kelainan juga ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada warning listnya kalau seandainya mobil ini ada gangguan. Nah, ini sedang tidak ada, mobil ini normal-normal saja, baik-baik saja, jadi tidak ada warning list. Lalu di sini ada setting untuk kita melihat brightness di monitor ini. Lalu ada speed thresholdnya, ini bisa kita nyalakan juga. Jadi membatasi kecepatan si mobil saat kita cruising. Seandainya mau lewat dari kecepatan yang sudah kita tentukan, mobil ini akan kasih peringatan dan menahan sedikit laju mobil. Nah, di sini ada informasi untuk cruise control. Jadi kita bisa atur jaraknya lewat tuas yang ada di bawah sini. Dengan mobil depan itu bisa kita atur jaraknya. Lalu untuk menaik dan turunkan kecepatan cruise control yang kita inginkan ini bisa melalui tuas yang ada di sini. Nah, di sini ada Bluetooth connection device juga. Jadi kalau kita menyalakan musik dari Bluetooth, nanti ada listnya di sini juga. Musiknya apa, nanti dia akan menampilkan informasi dari musik yang kita putar. Nah, di MID ini juga bisa menampilkan navigasi di mana dia akan memberikan informasi berapa meter kita akan belok ke kanan atau ke kiri dan berapa jauh lagi kita akan sampai di tempat tujuan. Jadi sangat memudahkan, kita nggak perlu lihat ke sisi head unit, kita cukup lihat ke instrumen cluster ini aja. Nah, untuk center mirror yang di tengah ini, dia sudah memiliki fitur auto dimming. Jadi seandainya mobil dari belakang memberikan lampu dim yang terus-menerus, dia akan meredup. Jadi menghilangkan efek silau di mata kita saat kita berkendara di malam hari. Nah, mobil ini juga memiliki sistem yang sangat menarik. Jadi kita bisa melihat pemandangan langit dan bulan bintang seandainya memang banyak bulan bintang di malam hari. Cukup romantis ya. Nah, untuk center console yang ada di dekat tuas gear ini kita bisa melihat ada untuk membuka tailgate, lalu ada lampu hazard, lalu ada tombol mode berkendara, ada tombol 360, lalu ada hill descent control, lalu di sini ada auto brake hold dan electronic parking brake. Lalu di tengah sini udah ada 2 cup holder dan ini bisa kita buka. Seandainya kita mau ngecas untuk si kunci pun bisa ditaruh di sini. Kalau kuncinya baterainya lowbat. Di sini ada satu kompartemen, ini bisa buat naruh handphone. Cukup kecil tapi berguna. Lalu dia sudah memiliki armrest yang dapat dibuka. Di dalamnya ada chiller. Ini bisa dipakai buat mendinginkan minuman kaleng atau minuman botol yang kecil. Jadi kita nggak perlu takut nggak punya minuman dingin. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Ada 2 di depan, lalu 2 di bangku, dan 2 di pilar. Jadi dia akan mengembang seperti hordeng ketika terjadi tabrakan dari samping. Untuk material interior sendiri, di setir ini sudah dilapisi dengan kulit yang premium. Lalu dashboardnya juga sudah dilengkapi dengan kulit dan sisi-sisinya sini dia sudah soft touch. Di bawahnya sini dia sudah kulit juga premium leather. Lalu untuk jok semuanya sudah pakai synthetic leather yang premium dan sudah ada alcantaranya di sisi sini. Untuk jok di sisi depan sendiri juga dia sudah dilengkapi dengan full bucket seat. Oke, kita langsung aja ke belakang dulu sebelum kita jalan. Kita coba dulu kenyamanan kabin di belakang. Yuk. Nah, kita udah ada di sisi belakang mobil HS ini. Untuk legroom di depan adalah posisi mengemudi nyaman saya. Ini sangat lega dan dia ada dekukan di sini. Jadi seandainya Anda orang yang cukup tinggi, dia bisa memberikan sedikit lebih lega lagi. Jadi nggak ada kesan claustrophobic yang bikin Anda jadi gelisah saat berada di ruang sempit. Ini kabinnya cukup lega dan di atas ada panoramic sunroof yang sangat memadai sehingga kita akan jauh dari kesan claustrophobic. Lalu di bangku ini juga kita bisa atur reclining. Jadi dia bisa lebih rebah lagi.
seandainya kita ingin posisi yang lebih rileks saat melakukan perjalanan jauh, mobil ini udah cukup memadai. Lalu di tengah sini ada lubang AC 2 dan ada USB port seandainya kita mau ngecas handphone kita. Lalu di sini ada seat belt 3 titik. 1, 2, 3 juga ada jadi masing-masing safety belt ini adalah safety belt 3 titik dan ada 3 buah safety belt di belakang. Lalu di tengah ini udah ada kompartemen. Jadi mobil ini bisa jadi sandaran buat tangan kita di belakang sini. Lalu kalau kita pencet ini, dia ada cup holder 2 dan ini ada kompartemen buat kita taruh-taruh handphone atau barang-barang kecil kita. Nah, ini ada lampu yang bisa kita nyalakan, lampu kabin di kiri dan kanan. Itu cuma dipencet aja. Lalu untuk handle juga dia sudah soft retract. Lalu dia untuk material di sisi pintu juga di sini sudah soft touch. Di sini sudah pakai kulit sintetik yang premium sama dengan yang di jok. Lalu di sini juga sudah ada dan ada cup holder di sisi pintu juga. Lalu dia untuk Windows sudah all auto, baik down maupun up. Nah, di samping tuas handle ini ada speaker juga. Ini adalah tweeter dan mid-low. Jadi total speaker di mobil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 1 buah virtual woofer. Jadi totalnya ada 9 speaker. Kita langsung ke belakang yuk lihat bagasinya. Nah, di bagian belakang ini kalau kita buka tailgate-nya, dia sudah elektronik tailgate. Jadi kita cukup pencet tombol yang ada di remote ini atau bisa pakai tombol yang ada di dalam pintu ini. Kita buka yuk. Nah, tadi kita udah bahas untuk bukaan ini bisa kita atur seberapa besar dari head unit yang ada di depan sana. Oke, kita lihat untuk bagasi dia cukup lega dan ini sudah dilengkapi dengan tray. Kalau kita mau bawa barang berharga, dia bisa menutupi, jadi nggak perlu khawatir soal orang bisa melihat apa yang kita bawa di bagian belakang ini. Untuk tray ini juga bisa kita lepas. Kalau kita mau bawa barang yang lebih besar, jadi kita bisa lepas tray ini, lalu kita masukkan barang yang akan kita bawa. Nah, untuk jok tengah ini bisa kita lipat dan dia pelipatannya 40, 60 dan rata lantai. Mobil ini secara posisi untuk berkendara bisa dibilang sangat ergonomis. Kita bisa punya banyak pengaturan mulai dari tilt steering dan teleskopik. Mobil ini juga sudah teleskopik dan panjang banget. Ya, teman-teman bisa lihat ya, sudah tilt juga. Lalu untuk pengaturan bangku dia sudah electronic seat adjuster. Untuk yang sisi driver itu ada 6 arah, sementara yang di sisi penumpang ada 4 arah. Mobil ini ditenagai oleh mesin 1500 cc turbo, 7 speed dual clutch, wet clutch. Jadi koplingnya itu basah. Power dari mobil ini bisa menghasilkan di 192 PS dengan torsi 250 Nm. Secara klaim, mobil ini bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam cuma dalam 9,2 detik. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan aktif radar cruise control dan dia sudah semi autonomous level 2. Jadi, mobil ini bisa nyetir sendiri kalau di tol dan dalam sudut tertentu dia bisa belok sendiri juga. Dia bisa ngerem sendiri juga dan ngegas sendiri juga. Kita cobain yuk fiturnya. Dan gak sampai di situ, mobil ini kalau dalam keadaan macet pun bisa aktifin radar cruise controlnya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan traffic jam assist. Dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, lane following assist, lalu ada lane departure warning, juga rear cross traffic collision mitigation. Jadi secara autonomous mobil ini sudah cukup memadai. Untuk jarak pandang di mobil ini juga sudah cukup memadai. Jadi kita cuma punya sedikit titik buta saja.
Artinya untuk mengendarai mobil ini di jalanan perkotaan yang macet dan banyak motor-motor lalu lalang, ini sudah cukup baik. Kita rasain yuk tenaganya. Tuh kan, tenaganya besar. Kita kalau mau nyalip-nyalip, dia selalu punya tenaga yang cukup. Jadi nggak perlu khawatir soal tenaga, mobil ini punya power yang sangat baik. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Triptronic. Jadi kita bisa naik dan turunkan gigi sesuai dengan kebutuhan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan blind spot detection. Jadi kalau ada mobil dari kiri atau kanan yang mau melintas, dia akan kasih tahu kita lewat lampu yang ada di sini. Nah, untuk handling, mobil ini tergolong cukup agresif. Dan dia stabil banget kalau kita ajak nikung, jadi nggak perlu takut limbung-limbung. Mobilnya firm. Nah, dengan fitur-fitur dan tenaga yang dimiliki mobil ini, saya rasa mobil ini worthy untuk Anda miliki. Karena harganya cuma 550.800.000 rupiah. Dan itu belum termasuk diskon yang bisa sampai 100 juta rupiah. Dan itu cuma bisa didapatkan di Frank Bill Mobil. Nah, kita udah tahu bagaimana rasanya mobil ini, apa aja fiturnya dan rasanya berada di dalam mobil ini. Sekarang saatnya Anda memutuskan apakah mobil ini pantas untuk Anda jadikan sebagai teman perjalanan Anda sehari-hari. Buat kalian yang memang pengen meminang mobil ini, kita masih punya stok yang diskonnya wow. Anda bisa hubungi saya, kontaknya ada di bawah sini dan di kolom deskripsi. Unit yang ready untuk diskon wow itu adalah NIK 2022. Dan hanya tersisa warna merah saja, tinggal beberapa unit saja, tidak banyak. Jadi jangan sampai keburu habis, langsung hubungi saya dan saya akan melayani pemesanan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, support channel ini supaya saya bisa semakin berkembang dan mudah-mudahan bisa mendongkrak penjualan saya sebagai sales consultant. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kembali dan sampai jumpa di video berikutnya. Beli mobil, ya di Bill Mobil.